Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 tentang cuaca. Yuk kita lihat dulu di sini apa saja yang akan kita pelajari. Nah, di tema 5 ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Nah, kita ulang ya. Di tema 5 ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ini kalian sudah mempelajari di semester 1 kemarin, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Jadi kalimat yang sesuai dengan aturan dalam bahasa Indonesia, ejaan, penulisan, maupun pengucapan atau lafalnya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif antara lain, 1, minimal memiliki subjek atau disingkat S dan predikat disingkat P. Yang kedua, tidak boros kata. Maksudnya apa? Tidak boros kata adalah tidak menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Kemudian yang ketiga, maknanya harus jelas. Contoh, nomor 1, kakak belajar. Nah, ini juga sudah termasuk kalimat efektif karena mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, gunakan jas hujan supaya bajumu tidak basah. Ini juga termasuk kalimat efektif. Menggunakan tanda baca seru. Kalau yang pertama menggunakan tanda titik. Karena di sini kalimat berita, sedangkan yang kedua adalah kalimat perintah. Yang ketiga, contohnya, mereka beraktivitas di halaman saat cuaca cerah. Untuk kalimat pertama hanya subjek dan predikat saja, tetapi kalimat yang kedua dan ketiga ada tambahannya. Ya, kalimat kedua tidak menggunakan subjek di awal karena di sini adalah kalimat perintah. Kita lanjutkan latihannya. Ayo kita amati kalimat berikut. Mana dari kalimat berikut ini yang termasuk kalimat efektif? Ada 5 kalimat. Kita lihat di nomor 1 dulu. Mengangkat jemuran karena hujan. Nah, di sini meskipun kalimatnya panjang, ini bukan termasuk kalimat efektif. Mengapa? Karena tidak memiliki subjek. Di sini kan kalimat berita, tetapi tidak memiliki subjek. Siapa yang harus mengangkat jemuran? Jadi, supaya efektif maka bisa diberi subjek. Ibu mengangkat jemuran karena hujan. Atau saya mengangkat jemuran karena hujan. Jadi nomor 1 tidak efektif karena tidak mempunyai subjek. Nomor 2, cuaca dapat berubah setiap hari. Apa subjeknya? Cuaca. Sedangkan predikatnya adalah berubah. Dan setiap hari adalah keterangan waktu. Karena mempunyai subjek dan predikat, dan tidak boros kata, maka yang nomor 2 adalah kalimat efektif. Sekarang kita lanjut di nomor 3. Kemarin udara sangat dingin. Kemarin udara sangat dingin sekali. Nah, di sini tidak termasuk kalimat efektif. Mengapa? Yuk kita lihat. Ada enggak kata yang tidak, yang maknanya sama? Iya, ada 2 kata yang bermakna sama, yaitu sangat dan sekali. Ya, sangat dan sekali. Nah, kata sangat atau sekali ini hanya digunakan satu saja. Pilih salah satu karena bermakna apa? Bermakna yang berlebihan di sini ya. Jadi yang benar adalah kemarin udara sangat dingin atau kemarin udara dingin sekali. Seperti itu. Kemudian nomor 4, cuaca di rumahmu berawan, di sini ada kata tanya, tanda tanya. Nah, karena di sini kalimat tanya, maka harus menggunakan kata tanya. Ini belum efektif, karena tidak ada kata tanya. Yang benar bagaimana?
Bagaimana maaf ya, salah ya. Yang benar bagaimana? Cuaca di rumahmu berawan. Apakah cuaca di rumahmu berawan? Jadi bertanya di sini. Apakah cuaca di rumahmu berawan? Kalau pakai mengapa? Bagaimana? Mengapa cuaca di rumahmu berawan? Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Nomor 5. 5 hari ini cuaca di rumahku sering hujan. Nah, di sini termasuk kalimat efektif. Nah, jadi mana yang termasuk kalimat efektif dari kelima kalimat ini? Kalimat nomor 2 dan nomor 5. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, saatnya kita membaca dan mencari informasi dari sebuah teks. Anak-anak bisa lihat di halaman 67 nanti bisa mengerjakan tugasnya ya. Ini di halaman sebelumnya. Cuaca dan kehidupan manusia. Nah, caranya kita mencari informasi dalam teks. Pertama, baca dulu teks dengan cermat, ya, jangan tergesa-gesa. Baca dengan baik. Setelah itu, kalau ada di situ kata penting, nah silakan di garis bawah. Cuaca. Sekarang kita lihat ada 5 paragraf di sini. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini membahas cuaca, kita lihat cuaca yang disebutkan di situ ada berapa. Saat cuaca cerah, di garis bawah sama saja. Kemudian saat cuaca berawan. Kemudian saat cuaca mendung. Dan terakhir, saat hujan deras terus-menerus. Nah, di keempat cuaca ini, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa aktivitasnya? Kamu lihat di sini, di paragraf 1, saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Jadi di sini informasi pentingnya apa? Cuaca cerah, membantu ibu menjemur pakaian basah. Jadi kegiatan manusia adalah menjemur. Kemudian situasinya bagaimana saat itu? Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Di paragraf kedua masih ada hubungannya dengan cuaca cerah. Kalau di paragraf pertama adalah menjemur pakaian basah, sedangkan di paragraf kedua menjemur kerupuk. Ya, perajin menjemur kerupuk. Paragraf ketiga seperti itu, kalian cari apa informasi pentingnya. Paragraf 4 dan terakhir adalah paragraf kelima. Jadi kalian baca dengan cermat, kemudian cari informasi pentingnya. Bisa kalian garis bawah, mana yang penting. Ya. Kita lanjut berikutnya. Mari kita belajar tentang kata khusus dan istilah khusus. Biasanya dalam sebuah bacaan atau teks itu ada yang disebutkan istilah atau kata khusus ya. Apa yang dimaksud dengan kata khusus? Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau. Hijau adalah kata khusus dari warna. Jadi kalau anak-anak mengenal warna, yang kalian bayangkan mesti ada macam-macam warna. Tidak hanya hijau, ada merah, kuning, dan sebagainya. Kemudian marakas. Ini kalian sudah belajar tentang musik ya. Nah, marakas adalah alat musik. Nah, alat musik itu kata umum. Selain dari alat musik itu, disebutkan ada macam-macam alat musik. Ada marakas. Nah, marakas ini adalah kata khusus dari alat musik. Ada marakas, ada gitar, ada piano. Nah, itu adalah bagian dari alat musik. Ada kata hujan. Nah, kita belajar tentang cuaca. Dari cuaca, kita kemarin sudah mempelajari macam-macam cuaca. Ada cuaca saat hujan, mendung, cerah, dan saat apa? Berawan, cuaca berawan. Kemudian ada istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan
cuaca. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat cepat. Nah, seperti saat ini, kita cuaca di lingkungan kita, di rumah kita, kadang hujan terus, tiba-tiba kemudian panas. Pagi hujan sangat deras, malamnya cuacanya apa? Dingin, ya, meskipun tidak hujan tapi tetap dingin. Nah, semangat ya. Baca halaman 79 dan 80 tentang dampak perubahan cuaca. Dari halaman tersebut, dari bacaan dampak perubahan cuaca, nanti kalian cari kata atau istilah khusus yang terdapat di bacaan tentang dampak perubahan cuaca. Nah, di sini Ustazah akan berikan contoh cuaca ekstrim. Nah, ini adalah istilah yang terdapat dalam bacaan. Kemudian ada kata flu. Ini bagian dari penyakit ya. Tadi kata umumnya penyakit, kata khususnya ada flu. Nah, ini adalah kata khusus. Nanti dicari lagi 3 dan 4 ada di situ. Kemudian ada kata kebugaran tubuh, istilah ya tentang kesehatan tubuh. Ada kebugaran tubuh. Nanti nomor 6 dan 7 bisa kalian cari di bacaan tentang dampak perubahan cuaca. Nah, anak-anak, ini tadi pembelajaran kita tentang cuaca di tema 5. Belajar tentang informasi teks, belajar tentang kalimat efektif, dan belajar tentang istilah dan kata khusus. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang cuaca. Nah, pada saat ini di sekitar kita sering terjadi hujan. Hujan adalah rahmat dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 10, yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Dan kamu mengembalakan ternakmu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah kita untuk belajar dan semangat dalam beribadah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini